Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Ini kita akan bahas tentang komentari Guntur Romli. Jadi Guntur Romli itu saya baru aja nonton ya di TV One, itu acara NU dukung capres mana gitu kan. Jadi di situ dia mengatakan bahwa dia landasannya karena survei. Jadi survei dari LSI, kata dia LSI dengan satu lagi katanya mengatakan bahwa eh, pendukung NU ya NU secara anggota gitu kan, jadi jamaah NU itu nomor satu itu mendukung, dukungan terbesar itu adalah pada PDI Perjuangan atau PDIP, lalu nomor dua Gerindra, tiga PKB, dan yang lain-lain gitu, ada empat Golkar mungkin. Nah, jadi Guntur Romli ini membanggakan bahwa PDI itu adalah pilihan nomor satu dari NU. NU bukan secara struktural ya, bukan ketua atau pengurus-pengurusnya, tapi kader-kadernya. Karena kan NU kita tahu ada yang struktural, ada yang kader. Jadi kadernya adalah jemaah gitu kan. Nah, memang struktural NU tidak berpolitik, tidak mendukung partai politik. Tapi kalau jemaahnya itu dibebaskan gitu kan. Nah, ini perlu kita bahas guys, menarik. Jadi sebenarnya gini logikanya ya. NU ini kan basisnya kan di Jawa Timur. Tentu kalau kita ngomong Jawa Timur, Jawa Tengah, itu kalau kemarin Pilpres itu memang meskipun di tengah banyak kecurangan ya, memang itu di basisnya PDIP. Kalau kita ngomong Jawa Tengah, Jawa Timur, itu memang PDIP di situ. Nah, jangan lupa di Jawa Tengah, Jawa Timur itu bukan hanya ada PDIP, tapi ingat ya, semua anak-anak bekas keturunan PKI di situ semua. Ya, rata-rata. Paling besar di situ anak-anak keturunan bekas keturunan PKI. Ya. Seperti kata Ripkap Citaning ya, bahwa semua ya anak-anak keturunan PKI itu semuanya dukung PDIP. Jadi kenapa basis PDIP begitu kuat di Jawa Tengah, Jawa Timur? Ini bukan hanya tentang NU, tapi ingat ada basis dari anak-anak keturunan PKI. Dan ingat juga kenapa mereka, dan ini lebih logis, kenapa mereka mendukung PDI. Karena dulu ya yang mau nerima mereka tuh hanya PDIP. Ya, ingat, ngomong PDIP tentu ngomong Soekarno. Soekarno dulu tuh hendak menyatukan agamis, komunis sama nasionalis. Yang lain tidak mau menerima PKI, yang mau hanya PDI, yaitu Soekarno. Nah, jadi itu diteruskan sekarang oleh Megawati, oleh Puan ya, diteruskan sampai sekarang. Jadi mereka masih welcome terhadap anak-anak keturunan PKI, gitu kan. Jadi berdasarkan historis, jadi mereka tuh semuanya itu gabung ke PDI. Karena memang itulah yang partai yang mau menerima komunis. Walaupun sekarang adalah hanya karena anak keturunannya, tapi tetap adalah berbau-bau komunis gitu guys, berbau-bau PKI itu. Nah, itu perlu dipahami. Jadi PDIP besar Jawa Tengah, Jawa Timur bukan hanya karena itu. Dan ingat, dan perlu diingat juga ya, jadi gini, kalau kita ngomong tentang NU ya, atau ormas-ormas lain ya, NU, Muhammadiyah, FPI, Persis, Al-Wasilah, dan lain sebagainya, nah kita perlu pahami. Jadi gini, saya sendiri ya, saya kalau ditanya kamu NU apa tidak, saya katakan saya NU gitu. Nah, ada juga orang yang mungkin mengatakan bahwa tapi saya juga yang lain juga. Saya semuanya, apapun ormas Islam ya yang betul-betul memperjuangkan Islam, saya masuk bagian dalamnya gitu. Saya masuk bagian dalam mereka gitu. Makanya kalau ditanya apakah kamu NU? Ya, saya NU. Apa kamu Muhammadiyah? Ya, saya Muhammadiyah. Apa kamu Al-Wasilah, Persis? Ya, saya semuanya gitu. Nah, itu perlu dipahami. Karena kita umat Islam. Jadi umat Islam itu akan selalu mendukung, akan selalu menjadi bagian dari apa-apa yang yang ormas Islam itu lakukan gitu. Karena kita merupakan bagian dari mereka juga gitu. Mereka bagian dari kita gitu kan. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka. Jadi sama kayak kita orang Indonesia. Kalau ada misalnya perwakilan kita di luar negeri, ya apapun itu ormasnya, ya kita merasa bagian dari mereka juga gitu. Itu kita gitu. Jadi makanya ketika ada misalnya tim sepak bola di Indonesia itu bertanding di luar negeri ya, meskipun kita bukan bagian dari tim itu, bukan pemainnya, bukan pelatihnya, tapi kita adalah dia gitu. Kita adalah mereka adalah kita gitu. Karena kita adalah sama-sama anak bangsa Indonesia. Nah, sama kayak
NU Muhammadiyah Persis Al-Hasil dan lainnya itu FPI dan lainnya itu adalah termasuk apa namanya, apa ya, saya lupa yang dibubarkan kemarin tuh guys. Jadi itu kita merupakan bagian dari mereka dan mereka adalah bagian dari kita juga gitu. Nah, ada juga orang mengatakan bahwa saya bukan NU, bukan Muhammadiyah. Nah, itu bukan berarti dia tuh hendak mengatakan bahwa dia bukan semuanya, bukan. Maksudnya itu adalah saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, ada statement seperti itu kan. Itu maksudnya adalah bahwa dia tuh nggak condong kepada salah satu itu gitu loh maksudnya. Bukan dia tuh bukan merasa bukan bagian dari itu sama sekali, enggak. Misalnya kayak ada orang mengatakan bahwa saya bukan Persija. Kita ngomong klub bola biar gampang ya. Saya bukan Persija, saya bukan Persebaya, saya bukan PSPS misalnya. Tapi ketika mereka bertanding, kita adalah mereka gitu. Apalagi kalau bawa nama bangsa gitu kan. Nah, jadi apa namanya? Ini ngomong tentang seluruh umat Islam di Indonesia ini sebenarnya adalah NU sebenarnya. Kalau benar Islamnya ya, karena dia mungkin menolak NU, nggak mungkin. Toh dia adalah bagian dari umat Islam juga gitu kan. Nah, jadi gini, perlu dipahami gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi jangan ngomong bahwa NU itu spesial hanya apa ya, yang berbasis di Jawa Tengah, Jawa Timur aja, enggak. NU itu tersebar dari Aceh sampai Merauke, sampai Merauke. Ya, NU itu ada di mana-mana. Makanya jargonnya itu kan NU tidak kemana-mana, tapi dia ada di mana-mana. Itu dari Sabang sampai Merauke itu adalah banyak orang-orang NU. Jadi mereka itu bisa saja ada di bahkan bahkan di mana-mana lah. Mungkin nggak masuk bagian Muhammadiyah atau apapun itu ya, tapi mereka bisa jadi saling mendukung. Ada warga NU yang mendukung Muhammadiyah juga gitu kan. Jadi ketika ada masalah di Muhammadiyah mereka ikut mendukung karena mereka NU gitu. Jadi itu adalah hal yang perlu dipahami ya. Jadi kita nggak bisa menentukan bahwa kamu ini NU, ini Muhammadiyah, enggak. Semua itu sebenarnya adalah sama saja gitu semuanya. Itu perlu dipahami. Jadi apa lagi? Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya adalah kalau kita ngomong tentang dukungan ya. Itu kan mungkin survei dilakukan kapan gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, kalau sekarang ini ya, coba Anda lihat kemarin yang jelas-jelas yang memungkinkan partai politik itu ya, yang paling memungkinkan itu adalah yang NU banget itu adalah harusnya kan partai-partai Islam maksudnya. Harusnya. Mungkin juga ada partai Islam yang katanya bertolak belakang dengan NU seperti PKS. Jadi memang partai Islam juga, tapi PKS itu dianggap bertentangan dengan NU karena dia tuh dianggap Islam yang mungkin radikal gitu kan. Paling itu sudah dibantah berkali-kali oleh oleh orang-orang PKS dan bahkan sekjennya gitu. Jadi itu adalah framing buruk, framing negatif atau fitnah dari media bahwa PKS itu adalah radikal gitu kan. Padahal tidak sama sekali. Di mana tak radikalnya PKS gitu kan. Nah, jadi PKS ini ya itu sebenarnya adalah NU juga gitu. Apalagi sekarang terbukti ketika PKB itu menerima PKS juga menerima PKB. Gitu. Karena ada kesempatan juga gitu kan. Ya, bersyukur kita atas strategi beliaunya dari Surya Paloh ya berhasil menyatukan kedua partai Islam ini. Jadi ketika PKS PKB bersatu, makanya runtuhlah tembok yang dibuat media ya, dalam tanda petik yang membuat mereka jauh karena framing media ini antara PKS sama PKB gitu kan. Jadi menganggap satu itu beda-beda kubu itu beda ideologi, padahal sama-sama ideologi Islam gitu guys. Nah, cuman beda sudut pandangnya aja gitu kan. Nah, jadi kalau kita ngomong yang paling NU harusnya PKB, harusnya dari partai itu. Ya dong, nggak mungkin. Karena kita tahu platformnya kalau kita ngomong NU itu pasti adalah slide yang paling kuat tuh agamanya dulu baru nasionalis. Ya, jadi NU tuh bahkan kalau dilihat dulu ya, dulu tuh kalau di pemilu awal itu ya, tahun-tahun 65 sekitar 65-an itu ya, itu NU tuh adalah bagian dari Masyumi bahkan. Satu patron sama Masyumi. Jadi dia tuh agama banget gitu, agama larinya. Kalau PDI kan nasionalis gitu kan, lalu kayak PKI komunis gitu. Jadi dulu tuh memang ada pertarungan tiga besar. Nah, di mana sisi Islam, mana nasionalis dan mana komunis.
komunis diwakili oleh PKI, nasionalis itu PDI, agamis itu ada NU, Muhammadi, ada NU, ada apa lagi, Masyumi dan sebagainya gitu kan. Jadi dari dulu sebenarnya NU ini lebih tepat dikatakan adalah agamis, ya. Nasionalisnya itu nggak begitu kuat, meskipun dia memang nasionalis juga gitu kan. Tapi kalau kita lihat, kalau ngomong antara nasionalis sama agamis, NU itu agamis jelas, ya kan. Apalagi dia merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Jadi agamisnya kental sekali dibandingkan nasionalisnya gitu. Jadi harusnya NU ini karena agamis, dia harusnya tentu basis pendukungnya tuh harus paham pendukung NU ini. Jadi mereka tuh karena sebagai orang-orang agamis, ya, NU ini ya, bukan berarti agamis nggak nasionalis, tapi lebih kental agamisnya, ya. Karena dia nomor satu pasti bela agama dulu, baru bela negara. Karena umat Islam itu nggak mungkin bela negara dulu, tanpa bela agama nggak mungkin. Nah, jadi umat Islam itu guys ya, dia akan pasti bela agamanya dulu dibanding negaranya. Itu pasti, nggak mungkin dia bela dulu negaranya, baru bela agamanya, nggak mungkin. Agama nomor satu. Karena agama yang akan menyelamatkan dia di dunia akhirat. Kalau negara tidak akan menyelamatkan di dunia akhirat, mungkin negara hanya akan menyelamatkan dia di dunia saja, tapi tidak di akhirat. Tapi agama akan menyelamatkannya dua-duanya, di dunia dan akhirat. Dan juga akan bahagiakan di dunia. Dan jangan lupa juga bahwa agama Islam itu sangat mendukung nasionalis. Jadi karena mematuhi ajaran agamanya, maka dia akan menjadi nasionalis. Jadi umat Islam itu akan menjadi nasionalis, akan otomatis, karena ajaran agamanya memintakan untuk itu. Bela negara, bela bangsa, bela rakyat, itu memang perintah dalam agama Islam, gitu, syariatnya gitu. Jadi mau nggak mau, suka dengan suka, umat Islam itu akan jadi nasionalis. Nah, tapi tetap basicnya, pondasinya agama, itu perlu dipahami, bukan negara ya. Basic umat Islam itu agama, dan agama ini lah mendukung negara gitu. Nah, jadi harusnya kalau kita pakai logika ya, jadi umat Islam di NU itu ya, kader-kader NU itu tentunya harus lebih condong kepada partai-partai Islam. Ya, seperti PKB, seperti Partai Umat, seperti PKS, seperti P3 gitu kan. Nah, itu perlu dipahami. Jadi kita ngomongnya di Sabang Merauke ya, bukan hanya Jawa Timur. Dan apalagi kita lihat kalau lihat yang terbaru sekarang ya, bagaimana para kiai itu ya mendukung Caimin, ya kan. Bahkan Anies pun jadi kenapa alasannya Nasdem tuh menarik PKB Caimin, karena dia tahu ya hubungan PKB dengan NU itu sangat kuat sekali, karena basis PKB adalah Jawa Timur, NU kan basisnya NU kan Jawa Timur. Nah, itu kuat sekali. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa dan satu lagi nih guys ya, kalau kita lihat ya kemarin bagaimana NU bersuara keras ya terhadap kejadian di Rempang, bahwa dia menolak apa jadi di Rempang NU kan. Semua umat Islam, banyak umat Islam itu yang kompak bersuara, NU, Muhammadiyah atas suara Rempang, atas jadi di Rempang, masuk lama-lama kita ya. Habib Rizik, Habib Hanif, Habib Bahar, Ustaz Abu Somad ya kan, Ustaz Hidayat, banyak bersuara tentang Rempang ini. Nah, jadi kalau sudah NU bersuara ya, tentu dia akan, jadi kalau kita peta terbaru sekarang nih, yang terbaru sekarang ya, itu kita akan lihat NU tentu akan melihat, apalagi yang ngomong ini adalah struktural NU, bahwa mereka nggak setuju atas kebijakan Jokowi atau rezim sekarang ini di Rempang. Tentu juga di Wadas juga. Kalau kita ngomong Rempang, berarti ngomong tentang Wadas, ngomong tentang daerah lainnya yang mana ada konflik agraria, yang mana pemerintah tuh memaksakan kehendaknya hendak menggusur warga. Jadi NU kan udah gatal ya, udah bersuara. Nah, itulah ulama sejati. Ulama sejati itu tidak akan tahan lihat penderitaan rakyat, tidak akan tahan. Apalagi rakyat ini adalah umat Islam juga gitu. Mereka akan bersuara ya. Karena Islam itu seperti satu bagian tubuh. Kalau satu sakit, yang lain akan merasakan juga. Jadi ulama tuh nggak mungkin diam. Minimal bersuara ketika ada kezuliman terhadap umat Islam di tempat lainnya, gitu guys. Nah, mungkin mereka diam, ya kan? Mereka akan bersuara, ya kan? Diam pun mereka jangan pikir mereka diam. Hati mereka itu sebenarnya udah berontak sebenarnya guys. Sebenarnya mereka mungkin belum ada kesempatan aja untuk mengutarakannya gitu kan? Karena itulah ulama sejati. Bukan hanya ulama, Islam juga begitu. Umat Islam itu kalau memahami syariat, memahami agama, mereka mengerti kalau ada umat Islam di tempat lain yang zalimi, kita akan ikut merasakan sakitnya gitu guys. Nah, jadi kalau lihat peta terbaru sekarang, tentu lihat NU seperti itu, tentu mereka paham
Ulama-ulama NU akan paham, struktur NU akan paham kalau yang buat kebijakan di Rempang itu adalah rezim Jokowi. Dan rezim Jokowi ini adalah di apa patron terbesarnya didukung oleh PDI gitu kan. Jadi harusnya tahu itu. Jadi kan mereka melihat, oh iya ya, di belakang Jokowi siapa? Oh PDI. Oh PDI ternyata mainnya seperti ini gitu. Itu tentu mereka akan merasakan, oh ternyata ini nggak baik ini, ya kan? Pemerintahnya ini nggak baik, partai ini nggak baik, cara mainnya nggak baik gitu kan? Nah, jadi kalau diadakan survei lagi sekarang ya, kita pun terjadi survei itu gitu kan? Karena survei itu guys ya, tentu semua bisa dimanipulasi. Kenapa? Karena yang melakukan survei itu kan mereka. Misalnya saya nih, mungkin ada metodenya oke, ada metodologisnya segala macam. Tapi jangan lupa ya, ada faktor yang namanya bukan human error ya namanya, ketidaknetralan manusia. Misalnya saya nih, saya buat survei misalnya. Nah, oke lah, saya mengatakan bahwa saya punya metodologi yang bagus. Saya terangkan, saya responnya minimal apa, bahkan saya katakan mungkin usahakan 1 juta lah misalnya, yang random gitu kan, biar lebih terpercaya. Tapi tetap ya, kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh para surveyor ini. Ya, dengan itu metodologinya oke disampaikan dia memang memakai metodologi, tapi mungkin bisa jadi mereka bermain di dalamnya kan. Mereka meskipun mengatakan misalnya kalau mereka mengatakan bahwa samplingnya random, bisa jadi mereka mempermainkannya. Ya, di lapangan mereka tidak berbuat itu. Mereka mereka buat seakan-akan itu random, padahal mereka sudah tahu kalau ini memang bakal mendukung PDI gitu. Bisa jadi, atau mendukung partai tertentu, sehingga mereka bisa memastikan hasilnya yang keluar adalah PDI misalnya, atau partai-partai yang hendak mereka inginkan untuk keluar dalam hasil pemenang dari hasil survei itu. Bisa jadi, apalagi survei ini kadang dibiayai oleh parpol juga, ya kan? Jadi dibayar mungkin orang-orang yang memang berniat untuk memesan gitu kan, lo bikin survei dong, bikin yang terbanyak itu ini ya, yang saya inginkan ini ya, itu kan bisa terjadi guys. Maka jangan pernah percaya 100% pada survei. Maka juga banyak survei yang meleset gitu kan. Ada juga survei yang tepat juga ada, tapi juga ingat ada juga banyak survei yang meleset. Misalnya kayak dikatakan kayak elektabilitas calon tertentu atau partai tertentu rendah sekali, mungkin 4%, 3%, tapi rupanya pas pemilu belasan persen guys. Nah itu jadi guys ya, kalau saya pribadi nggak pernah percaya 100% pada survei, nggak. Kita pakai logika aja. Jadi Anda tuh cerdas sebagai manusia harus cerdas. Kita tuh dibanding lihat survei doang gitu kan. Jadi kita perlu juga melihat lapangan. Misalnya kayak gini, nah, misalnya di kompleks saya ini, survei mengatakan bahwa orang banyak memilih Bapak Anu sebagai ketua RT atau ketua RW. Nah, kita perlu lihat juga ke lapangan, apa benar sih yang survei ini mengatakan bahwa Bapak si Anu itu bakal lebih banyak orang yang dukung dia jadi ketua RT. Kita bisa lihat juga gitu. Pakai logika juga. Kita lihat misalnya, masa iya sih Bapak ini misalnya secara ini dia di tengah warga dia kurang bergaul dengan warga misalnya, atau dilihat dia ini orangnya agak-agak egois misalnya, atau apapun itu ya, kita bisa nilai gitu. Jadi kita bisa logika mengatakan bahwa nggak mungkin deh survei ini pasti nggak bener ini survei ini, ya kan? Jadi nggak mungkin kayak Bapak ini yang disukai warga. Nah, kita bisa jadi jangan apa kata survei kita ikut pula guys, yang gitu. Kita bisa pakai logika sendiri gitu kan. Jadi harusnya jemaah NU, kader NU itu ya, atau kader apapun itu ya, yang ormas siswa Islam harusnya akan mendukung partai-partai Islam. Nggak mungkin di antara semua partai itu ada P3, ada PKS, ada Partai Umat, ada PT3, nggak mungkin PKB, nggak mungkin mereka nggak ada yang nyantol satupun gitu kan. Karena kalau ngomong tentang NU, tentu mereka akan lebih agamis gitu guys. Jadi mereka akan mendahulukan agamanya dibandingkan negara. Ya, agama nomor 1 baru negara.
negara, karena agama juga mendukung negara, ya, negara yang sah tentunya, negara yang tidak bertindak zolim pada rakyatnya. Makanya kemarin tuh ketika ada kezuliman di Rempang itu NU bersuara kan. Nah, jadi di situ dia malah tidak mendukung negara karena negara telah melakukan kezuliman di Rempang. Gitu guys. Jadi itu bukti bahwa ya pengurus NU itu ya dia nomor satu tuh agama. Jadi kalau pengurusnya begitu, apalagi kader-kadernya, agama nomor satu. Jadi ketika negara berlawanan dengan agama, mereka tidak akan mendukung negara. Mereka akan melakukan kritik pada negara. Nah, itu poinnya. Mungkin mereka tidak terlalu keras, cuman karena mereka adalah, ya kita kenal mereka tuh suaranya tuh ya lebih apa ya, kritiknya tuh lebih kurang lah. Karena mereka lebih fokus ke urusan umat. Tapi kalau yang lain kan mau melakukan kritik keras itu. Jadi ini hanya masalah fokusnya di mana gitu guys. Nah, jadi itu yang perlu dipahami ya. Jadi saya agak senyum aja mendengar statement dari Guntur Romli dengan bangga mengatakan bahwa NU itu ya jemaahnya itu sebagian besar menurut survei ini LSI itu mendukung PDIP. Itu saya ketawa deh guys. Jadi beliau tuh dengan mentahnya menerima begitu saja hasil dari survei. Survei itu banyak juga salahnya gitu kan. Banyak terbukti prediksinya salah. Apalagi ya tadi saya katakan parameter itu kan semua bisa di lapangan gitu kan. Makanya kita harus independen. Jangan bergantung pada apa kata orang. Ini kalau ngomong survei kan berarti kan apa kata orang gitu. Apa kata orang survei gitu kan. Jadi kita tuh nggak bisa hidup dengan apa kata orang enggak. Kita harus punya penilaian sendiri juga gitu. Benar nggak siapa yang dikatakan survei ini gitu kan. Jangan percaya begitu saja guys. Gitu ya kan. Nah, jadi itulah menurut saya adalah jadi kalau kita lihat sekarang ya, dan ingat ulama ini ya, meskipun mereka berbeda pendapat, tentu mereka tuh sebagian besar mayoritasnya adalah lebih condong kemana kita bisa lihat sekarang ya, bagaimana ke arah dukungan dari ulama ini. Jadi kita bisa, jadi kalau saya sih nggak setuju kalau dikatakan bahwa sekali lagi ya basis NU itu mendukung PDIP karena berbagai tadi hal-hal detail yang saya sampaikan tadi. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.